Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang Sinanthropus pekinensis. Yang pertama adalah pengertian dari Sinanthropus pekinensis. Manusia Peking disebut juga Sinanthropus pekinensis. Kini Homo erectus pekinensis adalah suatu contoh dari Homo erectus. Suatu kelompok spesimen fosilnya ditemukan pada tahun 1923 sampai 1927. Sewaktu ekskavasi di Zhoukoudian Choukou-Tian di Beijing. Saat itu disebut Peking, Cina. Temuan tersebut telah ditinggali berasal dari 500.000 tahun yang lalu, walaupun kajian lanjutan mengajukan umur 600 sampai 708.000 tahun yang lalu. Fosil manusia Peking juga dapat dikatakan sama dengan Pithecanthropus erectus karena bersamaan dengan penemuan bekas-bekas hominid ini banyak ditemukan alat-alat dari batu yang sama dengan peralatan batu dari Pacitan. Oleh karena itu, para ahli menyimpulkan bahwa manusia Peking berkebudayaan sama dengan kebudayaan Pacitan. Selain itu, keturunan manusia Peking mempunyai daerah persebaran yang sangat luas. Temuan Sinanthropus pekinensis pertama kali ditemukan oleh Davidson Black yang merupakan pimpinan penggali fosil di daratan Cina di dalam gua kapur yang terletak di desa Zhoukoudian 40 km sebelah barat Beijing. Penemuan situs Zhoukoudian dekat Beijing ini akhirnya diberi nama dengan Sinanthropus pekinensis, padahal biasanya penemuan baru fosil diberi nama berdasarkan tempat ditemukannya. Hal ini terjadi karena memang dahulunya Beijing merupakan tempat yang bernama Peking sehingga manusia purba tersebut akhirnya diberi nama Sinanthropus pekinensis bukan Sinanthropus bayonensis. Fosil manusia Peking yang pertama kali ditemukan berupa sebuah gigi pada 1921, akan tetapi penemuan yang bernama Zansky baru melaporkan temuannya itu pada 1926. Satu tahun kemudian, mahasiswa arkeologi asal Swedia bernama Birger Böcklin juga menemukan fosil gigi yang sama pada 1929. Paleontropolog Kanada Davidson Black meminta izin kepada pemerintah setempat untuk mendanai dan melanjutkan panggilan. Sejak itu, Gua Choukou-Tien menjadi situs Sinanthropus pekinensis atau Homo erectus pekinensis yang paling produktif di dunia. Pasalnya, panggilan berhasil menemukan fosil manusia purba yang jumlahnya mencapai 50 individu, bahkan fosil-fosil tersebut menjadi pusat diskusi antropologi dan diklasifikasikan sebagai nenek moyang langsung manusia, menopang hipotesis teori of Asia bahwa manusia berevolusi di Asia. Ciri-cirinya yaitu yang pertama kepalanya hampir mirip kera, yang kedua hidungnya pesek, yang ketiga tulang alisnya besar, yang keempat mulutnya agak sedikit maju, yang kelima kaki dan tangannya mirip dengan manusia modern, yang keenam tinggi badannya sekitar 165 sampai 180 cm. Yang ketujuh, bentuk gerahamnya besar dan rahangnya sangat kuat. Yang kedelapan, bagian belakang kepalanya tampak menonjol. Dan yang terakhir, volume isi otak kurang lebih 900 sampai 1200 cc. Cara hidup manusia Peking adalah kelompok pemburu yang membuat perkakas dan senjata yang terbuat dari batu dengan bentuk masih yang sangat sederhana. Selain itu, mereka juga menggunakan alat-alat yang terbuat dari tulang dan tanah besar. Manusia Peking diduga hidup secara semi permanen di gua-gua dan telah pandai membuat api. Hal ini dibuktikan dengan penemuan bekas api pada tulang di dalam gua di Choukou-Tian. Mereka menggunakan perkakas batu yang sejenis dengan perkakas batu dari Pacitan atau Pithecanthropus soloensis. Pola hidup Sinanthropus pekinensis adalah berpindah-pindah tempat dari suatu tempat ke tempat lain yang dirasa banyak makanannya. Pola seperti ini biasa disebut nomaden atau berpindah-pindah. Inilah gambaran dari manusia Peking. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.